Oke, terus. Nah, ini usahanya. Dari mana menemukan kebenaran? Truth is the offspring of silence and meditation. I keep the subject constantly before me and wait till the first dawning open slowly, by little and little, into a full and clear light. Kebenaran adalah kediaman dan perenungan. Aku merenunginya terus-menerus di depanku dan menunggu hingga tersingkap pelan, sedikit demi sedikit hingga menjadi cahaya yang terang sepenuhnya. Jadi ilmu itu diperoleh, ya kamu harus, saya bilang tadi, tirakat, direnungi, difikirkan, ditafakuri, sampai terbuka sedikit demi sedikit. Rahasianya terbuka sedikit-sedikit sampai terbuka semua, sampai terang. Jadi meskipun beliau ilmuwan, saintis, eksperimental, tapi ya prosesnya sama kalau semua ilmu lain. Jadi silent and meditation, perenungan dan diaman. Kalau masih sibuk kemana-mana agak susah menemukan teori baru, ilmu baru. Harus agak tirakat sebentar, menarik diri sebentar untuk berpikir, merenung, sehingga melahirkan hal yang baru. Jadi tips dari Newton, ya kamu harus nyari waktu khusus. Kalau sibuk dengan banyak hal lain, misalnya Pak saya ingin nemu teori untuk skripsi saya ingin nyepi, tapi nyepi terus jajar sama HP yang di situ grupnya puluhan, yang kamu balas terus satu-satu, ada orang ngomong apa, ya ndak jadi, ndak ketemu mesti teorinya. Harus agak puasa dikit. Termasuk mungkin HP-nya dipuasakan dulu sebentar kalau pas memang sedang butuh merenung. Oke, itu saran dari Newton. Terus ada lagi tentang kreativitas. Ini hubungannya dengan kemandirianmu. Katanya Newton, jika saya menunggu orang lain untuk membuat alat-alat yang saya butuhkan, saya tidak akan pernah membuat apapun. Ini urusan mental. Kalau kalian berkecimpung di dunia ilmu, mentalmu jangan mental juragan yang apa-apa minta dilayani. Jadi ya penuhi kebutuhanmu sendiri. Kamu butuh apa? Kalau memang ingin bikin. Yang kamu butuhkan apa? Kalau hanya nunggu temuannya orang lain, karyanya orang lain untuk kamu lanjutkan, ya kamu tidak akan bikin apa. Kamu hanya mengikuti orang lain. Bikin sendiri. Pak, saya nunggu kapan ada kajian tentang alam. Mau gak usah nunggu, mau kamu belajar sekarang. Bukunya banyak, teorinya yang dijelaskan orang lain juga banyak. Jangan nunggu. Banyak yang minta ke saya tema, nunggu. Loh, kalau kamu nunggu, aku bisa tahunan ketemu tema yang kamu minta. Kalau memang butuh, sekarang kamu belajar. Buka bukunya, gali, jelajahi. Jadi itu kuncinya kreativitas. Bahkan sampai level you have to make the rule, not follow them. Kamu harus jadi mainstream. Jangan jadi follower. Kamu harus jadi trendsetter. Saintis itu menciptakan hal-hal baru yang banyak diikuti orang. Jangan hanya jadi follower. Padahal kamu mengikuti ribuan orang, followermu cuma 2. Iya. Itu pun dari akunmu yang lain yang kamu bikin sendiri. Iya, kamu cuma follower mengikuti orang lain yang nggak ada yang ngikuti kamu. Cirinya saintis itu dia bikin hal yang baru, yang original, yang menarik karena dibutuhkan oleh orang lain.
Kalau kamu memproduksi ini, otomatis nanti followermu banyak karena dia dibutuhkan oleh orang lain. Maka you have to make the rules, not follow them. Kamu yang bikin aturan. Jangan kamu ikut aturannya orang lain. Berarti kamu tidak kreatif. Oke, jadi itu rumusnya seorang saintis. Kalau ini terakhir-terakhir tentang kehidupan. Ini agak umum kalimatnya. Live your life as an exclamation rather than an explanation. Hiduplah dengan hidup yang seperti exclamation. Exclamation itu seruan, bukan hidup yang explanation. Explanation itu penjelasan. Hidup yang seruan itu kan hidup yang menyeru, membuat orang bergerak, membuat orang mengikutimu, membuat orang mendekatimu karena butuh padamu. Bukan hidup yang explanation. Hidup yang kamu butuh menjelaskan ke orang lain karena orang tidak memahamimu, karena orang mungkin tidak suka denganmu, karena kamu tiap hari menyusahkan mereka, karena gaya hidupmu tidak cocok dengan mereka. Terus kamu butuh banyak menjelaskan. Tiap hari kamu bikin excuse. Tapi jadilah manusia yang exclamation. Manusia yang seruan, bukan penjelasan. Hari ini kan banyak orang yang penjelasan, menjelaskan dirinya biar diterima. Tapi jadilah orang yang kamu tidak perlu menjelaskan. Orang otomatis akan mengikutimu karena karya-karyamu, karena kreativitasmu, karena tuntunanmu, gaya hidupmu yang menarik bagi orang lain. Itu namanya exclamation. Bukan hidup yang explanation, yang butuh panjang lebar kamu jelaskan ke orang lain. Yang kedua, I can calculate the motion of the heavenly bodies but not the madness of people. Aku bisa mengukur pergerakan benda langit, tapi aku tidak bisa mengukur kebodohan, kegilaan manusia. Masyarakat itu kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, dan itu tidak terukur. Itu keluhannya Newton pada perilaku masyarakat. Yang ketiga, tact is the art of making a point without making an enemy. Tact itu kalau di Indonesia kan jadi taktik. Yang disebut taktik itu making point without making an enemy. Kalau bisa hidupmu semakin meningkat, itu kan making point. Kamu menghasilkan sesuatu, making point, tapi without making an enemy. Itu ciri orang yang cerdas. Itu namanya taktik. Kamu sukses tapi tidak ada yang tersakiti. Kamu tidak nambah musuh. Kamu berhasil tapi malah nambah teman, nambah banyak orang yang suka padamu. Karena kalau sukses sambil menyakiti orang lain itu gampang, mudah. Tapi sukses yang bisa tanpa nambah musuh itu tidak gampang. Kalau bahasanya Sosro Kartono kan menang tanpa ngasorake, menang tanpa mengalahkan. Nah, ini kalimatnya Sosro Kartono versi Isaac Newton. Jadi making a point without making an enemy. Kebenaran itu kan sering begini, ketemu ternyata sama yang diungkapkan di sana sama di sini. Bedanya yang sini pakai bahasa Jawa, yang sana pakai Quran bahasa Arab, yang barat pakai bahasa Inggris. Isinya sama ternyata. Itu yang disebut kebenaran itu hakikatnya satu. Oke. Yang keempat ini penting. Pengalaman yang sama dapat menimpa siapapun, tapi sejauh mana dan secepat apa pengalaman yang sama itu memberi pelajaran pada seseorang, hasilnya akan berbeda atau relatif satu sama lain. Jadi orang itu punya kesempatan yang sama, punya kekuatan yang sama. Bahkan juga kalau ditelusuri pengalaman yang sama,
pengalaman lahir, kecil, main-main, jadi remaja, sekolah, kuliah. Ini kan pengalaman-pengalaman. Hampir semua kita mirip. Meskipun ada beberapa yang extraordinary. Tapi secara umum sama. Yang membedakan apa? Kemampuan untuk mengambil pelajaran. Kemampuan untuk mengambil hikmah. Kemampuan untuk menjadikan pengalaman apapun jadi tumpuan untuk hidup yang akan datang lebih baik. Ini yang setiap orang beda-beda. Sehingga dari pengalaman yang sama itu bisa melahirkan orang yang luar biasa. Bagi satu orang, tapi bagi orang lain hanya lahir orang yang biasa-biasa saja. Kalau yang aspek ininya beda-beda. Meskipun bekal dan isinya sama. Oke, jadi itu beberapa pandangannya tentang hidup. Masih ada. Kalau ini bisa jadi rumus. What goes up must come down. Apapun yang naik pada akhirnya pasti turun. Jadi hidup itu ada bagian ininya. Kita awalnya semua setara biasa-biasa dalam perjalanan hidup. Ada yang kemudian melejit naik. Tapi yang naik pasti pada saatnya akan turun. Yang pergi pada saatnya akan pulang. What goes up must come down. Ilmu ini sebenarnya kalau dijelaskan panjang, kalau di Jawa jadi sangkan paraning dumadi. Kalau pakai bahasa Islam, bahasa Al-Quran, mungkin jadinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma ini versinya Newton. What goes up must come down. Yang berangkat naik ya nanti akan kembali turun. Memang tempat asalnya di bawah, tapi terus dia naik, terus balik lagi turun. Hidup itu begitu, up and down. Terakhir, we build too many walls and not in bridge. Ini menyindir kehidupan sosial kita. Kita terlalu banyak membangun tembok, tapi terlalu sedikit membangun jembatan. Akhirnya apa? Manusia banyak terkotak-kotak. Jadi kita terlalu banyak topeng, terlalu banyak identitas, terlalu banyak bangunan yang kita bikin untuk memisahkan kita dalam kehidupan kita, sehingga kita terpisah-pisah. Sebenarnya tidak masalah orang itu mengafiliasikan diri, aku kelompok A, kalau kamu kelompok B. Ini kan namanya membangun tembok. Tidak apa-apa, cuma yang keliru apa? Kita kurang membangun jembatan. Jadi, ya kalau bahasanya Habermas komunikasi, ya kita kurang komunikasinya. Jadi kita tidak punya jembatan untuk saling bersentuhan. Akhirnya kita benar-benar terpisah. Sehingga kita rawan konflik. Kita terlalu banyak bikin tembok-tembok, bikin benteng-benteng tanpa jembatan. Silahkan kamu punya aliran A, saya aliran B, yang lain aliran C. Tapi mbok yo, dalam benteng kita masing-masing, antar benteng kita dibangunlah jembatan, sehingga kita tetap bisa saling berhubungan. Kita terpisah-pisah tapi tidak tercerai-berai. Kenapa? Ada jembatannya. Kekeliruan kita selama ini, kita terlalu banyak bikin tembok, bikin benteng, dan minim jembatan. Kalau sekedar terklaster-klaster, terkelompok-kelompok kita sudah. Berarti sekarang saatnya kita bikin banyak jembatan. Banyak usaha untuk saling bersentuhan, saling berkomunikasi, saling bersambungan satu sama lain sebelum kita benar-benar bercerai-berai. Dalam segala aspek kehidupan kita hari ini. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Tugas kita hari ini. Oke, saya kira itu ya. Isaac Newton dengan segala kebijaksanaan hidupnya di luar
karya-karyanya yang luar biasa di bidang sains. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.